Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Mawogo serta ibu-ibu guru SDN 1 Mawogo. Saya telah diberi kesempatan untuk memberikan tentang budaya
budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Mawonggo, Bapak Sugeng Purwanto SPD. Yang saya hormati Ibu-ibu guru SDN 1 Mawonggo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 dalam rangka acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Langsung saja nih Bapak Ibu, saya ke materi. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya rasa kalau di sekolah kita ini semua Bapak Ibu guru sudah melaksanakan budaya positif. Misalnya seperti pembiasaan-pembiasaan itu. Setiap hari dari dulu sudah diadakan di pembiasaan pagi, misalnya sholat duha, terus berbaris di depan kelas mau masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran, terus hafalan surat pendek, dan masih banyak lagi. Jadi sekolah kita budaya positif itu sudah ada. Kemudian budaya positif itu meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar, kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nilai-nilai dalam budaya sekolah mencakup, maksudnya di sini nilai-nilai kebajikan. Dalam budaya sekolah itu mencakup kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, mencintai belajar, bertanggung jawab, menghormati hukum dan peraturan, menghormati orang lain, mencintai pekerjaan, serta suka menabung dan tepat waktu. Dan tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada nyanyiannya dulu, yang dimensi profil. Menyanyi dulu, bisa nggak? Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan nanti diharapkan murid-murid kita, anak didik kita nanti akan berkarakter seperti dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep disiplin positif. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan keinsafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal. Kalau secara singkatnya disiplin itu adalah kepatuhan, berarti kepatuhan anak didik. Tujuan disiplin di sekolah adalah meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa. Karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nanti dalam bisa membuat itu keyakinan kelas, nanti juga ada selanjutnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Biasanya keyakinan kelas ini
semua anak ya, karena benar-benar ada yang dipakai, ada yang tidak. Nanti akan siswa bisa menghargai pendapat orang lain gitu loh. Kalau pendapatnya tidak dipakai untuk keyakinan, jadi akan menumbuhkan karakter saling menghargai. Tujuan diterapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar melalui keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, 3. Kebebasan, freedom, 4. Kesenangan atau fun, 5. Penguasaan atau power. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Yang sebenarnya di muara akhir itu sebenarnya guru harus memposisikan posisi kontrol sebagai manajer. Tapi sebelum saya ini mengikuti CDP, kok saya merasa selama ini saya posisi kontrol lebih ke penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena misalnya contoh, anak tidak mengerjakan PR, ayo keluar, kerjakan di luar, terus disuruh kerjakan 5 kali. Nah seperti itu menghukum. Padahal kalau seperti itu sebenarnya tidak baik, karena akan membuat karakter anak menjadi sifat pendendam. Anak walaupun waktu itu mereka langsung mengerjakan, jadi mereka mengerjakan tugas dengan paksaan, tidak dengan rasa bagaimana ya, kesadaran sendiri, tapi karena terpaksa, tapi di hati andal gitu. Jadi nanti itu semua posisi kontrol bermuara akhirnya pada seharusnya guru itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 langkah segitiga restitusi. Nah ini nanti kalau kita menyelesaikan kasus anak, misalnya anak terlambat, pakai langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak, sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Saat tidak mengakui berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya tersebut. Dan untuk selanjutnya, ini ada studi kasus, contoh kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi
kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing ini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu, saya lem kembali ya mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, dari kasus ini kira-kira posisi kontrol dari Ibu Suti itu posisi kontrol yang mana kira-kira? Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan ini? Nah, posisi kontrol yang dilakukan Bu Suti adalah sebagai manajer. Itu buktinya pada kalimat Bu Suti sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan disampaikan dengan ramah. Bu Suti mampu mengendalikan situasi. Kemudian yang ketiga, Bu Suti mampu menjadi mediator, pembimbing, serta mampu memberikan penguatan positif. Yang keempat, Bu Suti telah melakukan segitiga restitusi dan hasilnya akan menguatkan karakter siswa sehingga Dino bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Memang seharusnya sebagai guru memang posisi kontrol yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Tapi itu tadi seperti saya utarakan tadi, saya selama ini ternyata salah. Saya selama ini ternyata sering menggunakan posisi kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu bagaimana kira-kira? Sudah melaksanakan yang mana? Bu Rina, Ibu Rina tentu sudah melaksanakan yang mana? Di antara 5 posisi kontrol tadi, merasa bersalah ya. Karena nanti bilang begini, coba tolong kerjakan nanti tidak saya dimarahi. Tolong kamu itu yang rapi, jangan saya dimarahi. Nah, seperti itu membuat rasa bersalah itu. Contohnya seperti itu. Kalau penghukum yang dihukum tadi, kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan
siapa? Mungkin ada yang mau menanggapi dari materi saya ini. Bapak Sugeng mau menanggapi tentang budaya positif? Ya. Terima kasih Ibu SPD yang tadi sudah memaparkan tentang budaya positif. Ya, alhamdulillah. Berarti dengan adanya tadi apa yang disampaikan oleh Bu tadi itu sebagai masukan bagi kita semua, biar nantinya dengan adanya budaya positif yang disampaikan itu, khususnya Bapak Ibu guru sadar akan kekurangan pada dirinya masing-masing, sehingga bila terjadi anak-anak yang melanggar atau apa itu katakan terjadi pelanggaran suatu budaya, sehingga anak bapak dan ibu guru bisa memberikan suatu gambaran tentang bagaimana sikap-sikap kepada anak agar nantinya bisa berubah mindset dalam rangka membudayakan budaya yang akan lebih baik. Saya kira itu, dan terima kasih kepada Ibu Nuni yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang budaya-budaya positif tadi. Saya kira terima kasih sekali pada Bu Nuni yang sudah menyampaikan contoh-contoh budaya positif tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Sugeng Purwanto yang sudah memberikan tanggapan dari materi saya. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita ini bisa menerapkannya tentang budaya positif ini yang bisa menumbuhkan karakter anak yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Dan memang kita ulangi lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu pasti juga untuk kadang melakukan sesuatu karena mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga harus tahu, oh apakah yang dibutuhkan anak, oh anak seperti ini, oh anak ternyata butuh kasih sayang. Jadi kita memperlakukan anak harus dengan tadi apa ramah, ya. Terus kebebasan, ada kesenangan, penguasaan. Apalagi berhenti mau menanggapi nggak apa-apa berhenti. Ayo berhenti. Terima kasih. Di samping ke-5 kebutuhan itu, sebenarnya anak itu kita mungkin tidak tahu di rumah itu mempunyai permasalahan. Ya, pada intinya di sekolah kita itu minta diperhatikan anaknya, minta dikasih sayang, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas tanggapannya. Saya rasa cukup sekian dulu ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak dan Ibu guru yang telah memberi waktu pada saya untuk menyampaikan